Malam ini meskipun cuacanya kurang bersahabat karena hujan deras di Sawangan Depok, eh, mungkin sedikit kedengaran ya ada suara hujan gitu ya, tapi tidak ada masalah. Insya Allah kita bisa terus berjalan untuk webinarnya. Eh, kita mulai saja. Malam ini kita bicara mengenai teknik negosiasi. Saya kira apa yang mau saya sampaikan ini sudah sering sekali dijalankan oleh rekan-rekan dan menurut saya ini bukan sesuatu hal yang baru, hanya saja barangkali implementasinya di berbagai situasi yang sangat berbeda begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kalau ada yang ingin bertukar informasi, kemudian memberikan masukan dan sebagainya, silakan saja. Baik, kita mulai. Agendanya adalah sebagai berikut. Pertama ada definisi negosiasi, kemudian yang kedua ada tujuan negosiasi, kemudian ada prinsip negosiasi, lalu ada keterampilan dalam negosiasi, teknik-teknik negosiasi itu sendiri, dan yang terakhir adalah tips negosiasi sebelum kita tutup dengan tanya jawab. Berikut perlu saya sampaikan dulu profesional karir saya sebagai sebuah informasi saja. Yang pertama adalah Head of Security and Operation di MNC Group sampai hari ini. Kemudian saya pernah berdinas di Mulia Group sebagai Chief of Security selama kurang lebih 10 tahun. Lalu 9 tahun sebelumnya saya berada di industri hospitality sebagai Safety and Security Manager. Lalu pernah di BUJP selama 6 tahun sebagai Security Operation Manager. Karir saya diawali di 2 lokasi terakhir sebagai Mining Security Guard di Freeport, Indonesia selama kurang lebih 5 tahun dan Security Guard di berbagai tempat industri selama kurang lebih 4 tahun. Beberapa certificates yang saya miliki sampai hari ini perlu diketahui, misalnya yang 4 deretan teratas itu beberapa hal yang terkait dengan kemampuan dari apa yang sudah pernah saya lakukan dan mendapatkan apresiasi dari Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan FGD dari konflik sosial, kemudian audit tentang information technology yang dilakukan oleh beberapa tim, dalam hal ini misalnya dianggap sebagai terorisme tapi menggunakan teknologi informasi, lalu undang-undang mengenai handap, dan yang terakhir pendanaan konflik sosial ya. Ada beberapa hal lagi yang saya dapat juga terkait dengan enterprise partner untuk human capital, lalu ada risk management, ada change management, ada project manager, dan yang baru saja saya dapatkan adalah certified risk management dan juga investigasi dari Kakor Bimas bersama salah satu penyelenggara training ya. Kita mulai masuk ke sesi berikutnya. Dan ini ada film yang kita harus lihat dan mohon didengarkan dengan baik apa yang saya putar. Kemudian nanti bisa disampaikan barangkali sebagai satu ilmu dasar dulu dari sebuah
negosiasi. Soundnya nggak ada ya Pak? Bisa di setting itu Pak. Pak Adit, Pak Adit untuk suaranya. Pak Adit, Pak Adit. Suaranya nggak ada, Pak E. Pak Adit untuk suaranya Pak. Pak Adit, monitor Pak Adit. Bisa terdengar Pak Adit? Pak Adit, untuk suaranya bisa di setting ulang. Gimana Pak Narto? Untuk settingan suaranya Pak, soundnya. Oh baik, sebentar. Sebentar. Bapak masuk view option itu. Atau more setting untuk audio. Sebentar. Professional Kidnapping Negotiator. Dia bilang salah satu hal yang paling penting dalam negosiasi adalah jangan lupa memperhatikan negosiasi lu. Seringkali yang terjadi adalah kita terlalu mengedepankan kepentingan sendiri dan jadinya adu ego, teriak-teriak, berantem, dan lain-lain. Tapi punya emotional intelligence dan empati ke manusia yang kita lagi negosiasiin adalah kuncinya. Itulah yang akan membuat kita menang dalam bernegosiasi. Emosi, bukan logik, yang akan membuat kita menang dalam bernegosiasi. Goalnya adalah membuat orang lain itu percaya sama kita. Dan kalau misalnya lihat Tommy Shelby ya, dia juga melakukan apa yang Chris Voss bilang. Gimana gue akan ngebahas studi kasus ketika Tommy Shelby bernegosiasi dengan Bill Kimber. Dan heads up aja, ini merupakan observasi dan riset yang gue lakuin untuk fun aja. Jadi kalau misalnya bagus ya lu bisa tiru, kalaupun misalnya menurut lu kurang bagus, ya nggak usah ditiru, simple aja. So, kita mulai aja. Sebelum lu bisa menggunakan emosi dari orang yang sedang lu negosiasiin untuk mendapatkan apa yang lu mau, lu harus melakukan active listening, dimana lu tuh bener-bener dengerin orang ya, dia tuh maunya apa sih tanpa mengedepankan apapun dulu. Murni dengerin dia dulu maunya tuh apa dan menggali sedetail-detailnya. Dan Tommy tuh melakukan ini ya. Lihat bagaimana Bill memulai negosiasi dengan agresif banget, tapi perhatiin apa yang dilakukan Tommy. Right, he's the eldest, you're the thickest. I'm told the boss is called Tommy and I'm guessing that's you, because you're looking me up and down like I'm a tart. I want to know what you want. Di sini ia tuh
memilih untuk melakukan active listening dulu. Setelah tahu apa yang lawan negosiasi dia mau, di sini Tommy menggali info lebih lanjut dengan nanya siapa bosnya. Walaupun dia tuh udah tahu kalau bosnya adalah si Bill itu sendiri, orang yang berada di hadapannya. Tapi sebenarnya tujuannya adalah dia pengen tahu si Bill ini tuh orangnya gimana sih? Apa hal yang penting bagi Bill? Tombol apa yang mesti dia pencet agar bisa masuk ke emosinya si Bill, yang bisa jadi bargain of negotiation-nya. Ibaratnya gitu ya. Lihat reaksi Bill ini. Which one am I talking to? Which one of you is the boss? I'm Mr. Kimber's advisor and accountant. And I'm f***ing boss, okay? Right, end of parley. You fixed the race without my permission. You f***ing gypsy. What, live off the war pensions of these poor old Garrison Lane widows? That's your level. I am Billy Kimber. Bisa dilihat harga diri itu penting banget bagi Bill. Dan perhatikan juga ya, nanti itu Tommy akan menggunakan hal ini sebagai bargain of negotiation-nya. Kondisi saat ini adalah Tommy udah tahu Bill tuh butuh apa dan orangnya gimana. Dan ini berlanjut ke yang kedua, yaitu tactical empathy. Ini adalah dimana lu tuh udah mengerti perspektif lawan negosiasi lu, dan di part ini lu akan mencoba bargain dengan memberi empati demi mendapatkan apa yang lu mau. Dan di sini juga lu ngasih tahu kenapa lawan negosiasi lu tuh butuh lu. Lihat bagaimana Tommy Shelby ini memberi empati ke Bill dengan memberitahu kalau mereka tuh sebenarnya ada di pihak yang sama dan memiliki musuh yang sama. Jadi mereka tuh butuh satu sama lain. Atau yang Tommy pingin Bill tahu adalah Bill tuh butuh Tommy. Mr. Kimber. Look at it. That is my name in it. It's from the Lee family. You were also at war with the Lees, Mr. Kimber, am I right? The Lees are attacking your bookies and taking... money. Your men can't control them. You need help. Terlihat banget ketika Tommy mulai memberikan empati di hal-hal yang tepat, Bill langsung mulai tertarik lagi, dan semakin ia memberi empati yang tepat, kru dari Bill juga semakin tertarik gitu ya. Perhatikan asistennya Bill secara terus-menerus mendukung Bill untuk mendengarkan Tommy Shelby. We have connections. We know how they operate. You have muscle. Together we can beat them. Divided, maybe not. Mr. Kimber, perhaps we should take some time for reflection, possibly make arrangements for a second meeting. Nah, di sini nih yang bagian paling pentingnya ya. Tommy udah tahu harga diri itu tuh penting banget bagi Bill. Dan dia pakai teknik yang sering banget digunakan oleh Chris Voss dan juga dibahas di bukunya ya, yaitu teknik bernama labeling. Dia melabel Bill dengan bilang kalau dia tuh pebisnis yang keren banget karena sukses dengan mulai dari nggak punya apa-apa. Dan dia sangat admire itu. Perhatiin deh. I admire you, Mr. Kimber. You started with nothing and built a legitimate business. It would be an honor to work with you, Mr. Kimber. Di sini tuh Bill sudah mulai mengekspresikan ketertarikannya ya. Dari yang awalnya sangat agresif banget sampai akhirnya sekarang sudah mulai mendengarkan. Dan Tommy sebenarnya sudah mulai berhasil nih negosiasi dengan Bill. Dan ini berlanjut ke tahap terakhirnya, yaitu calibrated question. Kerennya part ini tuh bukan dilakukan sama Tommy Shelby, tapi oleh Bill. Sebelum gue ke studi kasusnya, gue pengen ngejelasin apa itu calibrated question. Ini merupakan part di mana lo akan bertanya bagaimana dan apa. Tujuannya adalah untuk mengubah dinamika kekuatan negosiasi. Dengan kata lain adalah hal ini akan membuat pihak yang sedang lo negosiasi itu melihat dari sisi lu. Contoh dari calibrated question di kehidupan sehari-hari adalah misalnya orang yang punya kos-kosan lu misalnya, itu pengen naikin harga kos per bulan. Yang otomatis itu akan memberatkan lu kan. Dan dibanding lu tuh langsung bilang kalau lu tuh nggak bisa, menurut Chris Voss di bukunya, lu bisa nanya dengan bagaimana caranya saya bisa bayar segitu. Ini jadinya membuat lawan negosiasi lu ini berpikir alternatif yang mungkin akan mempermudah lu. Jadi jawabannya akan in favor of lu. Dan jawabannya itu nanti bisa lu nego lagi. Jadi dibandingin lu langsung bilang nggak bisa, coba pakai calibrated question ini ketika lu negosiasi. Di studi kasus Tommy Shelby ini, Bill nggak secara langsung nanya apa dan bagaimana. Tapi Bill melakukan hal yang sangat unik untuk nanya bagaimana cara kita kerjasama nanti. Lihat video berikut ini. Nobody works with me. People work for me. Pick it up, Pikey. Perhatikan juga di mana Bill tuh nggak menambah kata-kata apapun lagi ya.
Dia diem aja nunggu respon Tommy. Dan di buku Chris Voss, diam di saat seperti ini tuh penting banget. Di saat seperti ini tuh mudah banget bagi kita untuk tergoda untuk ngomong gitu ya. Jadi nggak nyaman dalam keheningan. Tapi Chris Voss tuh menjelaskan bahwa jauh lebih efektif untuk membiarkan keheningan itu tuh works in your favor. Menjadi nyaman dengan keheningan dan jeda itu akan memberikan pengaruh pada lawan negosiasi lu dan akan membiarkan mereka tuh bekerja gitu ya dalam negosiasi itu. Tommy di sisi lain juga sadar nih kalau mau menang negosiasi, dia harus empati terhadap harga diri dari Bill. Kalau nggak melakukan itu udah pasti negosiasinya tuh gagal. Dan lihat reaksi Tommy. Pick it up, Pikey. Di video ini gue pengen bahas kenapa sih Tommy Shelby itu jago banget dalam negosiasi. Apa yang membuat dia tuh jenius banget dalam negosiasi. Perhatikan juga dimana Bill tuh nggak menambah kata-kata apapun lagi ya. Dia diem aja nunggu respon Tommy. Dan di buku Chris Voss, diam di saat seperti ini tuh penting banget. Di saat seperti ini tuh mudah banget bagi kita untuk tergoda untuk ngomong gitu ya. Jadi nggak nyaman dalam keheningan. Tapi Chris Voss tuh menjelaskan bahwa jauh lebih efektif untuk membiarkan keheningan itu tuh works in your favor. Menjadi nyaman dengan keheningan dan jeda itu akan memberikan pengaruh pada lawan negosiasi lu dan akan membiarkan mereka tuh bekerja gitu ya dalam negosiasi itu. Tommy di sisi lain juga sadar nih kalau mau menang negosiasi, dia harus empati terhadap harga diri dari Bill. Kalau nggak melakukan itu udah pasti negosiasinya tuh gagal. Dan lihat reaksi Tommy. Pick it up, Pikey. For your ceiling. Thank you, Mr. Kimber. Di studi kasus ini terbukti banget ya bahwa emosi bukan logik yang memenangkan negosiasi. Tommy bener-bener jago banget menggunakan emosi dari Bill yang tadinya udah marah-marah dari awal banget negosiasi sampai akhirnya setuju dengan apa yang Tommy mau. Terkadang memang ego tuh kita harus tekan dulu untuk biar kita tuh menang dalam negosiasi. Dan pasti di real life juga negosiasi nggak seintens ini ya. Mungkin lu nggak akan negosiasi dengan ditodong pistol gitu kayak Tommy Shelby di sini. Tapi alurnya tuh biasanya kayak gini. Dan teori-teori Chris Voss itu bisa banget digunakan dalam negosiasi di kehidupan sehari-hari ya. So ya, that's it dari video ini. Kalau dirangkum tuh ada 3 hal aja. Yang pertama ada active listening, yang kedua adalah tactical empathy, dan yang ketiga adalah calibrated question. Hopefully lu bisa ngambil sesuatu dari video ini yang akan berguna dalam kehidupan sehari-hari lu dalam hal bernegosiasi. So ya, that's it dari video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan komen juga ya. Siapa sih orang yang pingin lu bahas selanjutnya dan tema apa yang pingin lu dengerin. So ya, see you. Bye. Baik, rekan-rekan. Tadi sudah dilihat bahwa video dari sebuah film yang mungkin sudah pernah ditonton oleh rekan-rekan sekalian. Ada 3 hal yang kita harus pelajari gitu ya. Dan 3 hal ini adalah 3 hal yang paling mendasar untuk kita bisa melakukan sebuah negosiasi. Dan ini yang harus dicatat oleh rekan-rekan sekalian untuk bisa menjadi seorang negosiator. Tentu tidak begitu saja langsung bisa, tetapi juga akan kemudian akhirnya harus dengan pengalaman, harus dengan jam terbang gitu ya. Baik. Di video ini gue pengen bahas kenapa sih Tommy Shelby itu. Baik, berikutnya. Mohon maaf ada yang coret-coret, ini maksudnya apa ya? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya ada yang perlu kita ketahui bahwa sebuah negosiasi itu didefinisikan sebagai berikut ya. Jadi negosiasi itu adalah proses diskusi. Negosiasi dilakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan diskusi ini harus dilakukan dengan cara yang betul-betul dalam satu kerangka, dalam satu konstruksi yang memang diketahui oleh masing-masing gitu ya. Dari masing-masing pihak gitu. Dilihat dari sisi etimologinya, maka negosiasi itu sendiri berasal dari kata to negotiate yang artinya adalah melakukan satu kesepakatan atau
to be negotiating. Jadi akan melakukan sebuah kesepakatan gitu ya. Dalam kejadian sehari-hari di kehidupan kita, yang paling mudah misalnya ibu-ibu pergi ke pasar, kemudian ada penjual, ada pembeli. Terjadi satu percakapan di antara proses jual beli itu, dan kemudian ada tawar-menawar harga. Setelah salah satunya pembeli misalnya bertanya tentang harganya berapa, kemudian dijawab oleh penjual, kemudian lakukan tawar-menawar. Ini adalah sebuah proses negosiasi yang paling sederhana. Dan kita lakukan itu setiap hari tanpa kita sadari gitu ya. Nah, tujuan negosiasi itu sendiri adalah yang pertama mencapai kesepakatan bersama. Kalau kita bicara dari sisi keseharian kita sebagai seorang security, maka negosiasi ini biasanya dilakukan di beberapa kejadian, entah itu di kantor, entah itu di lingkungan kerja kita yang lainnya, seperti di lingkungan kawasan pergudangan, atau di lingkungan kawasan perdagangan, gitu ya. Dan mungkin di mall, mungkin juga di hotel, mungkin juga di perkantoran yang kompleks perkantoran yang cukup besar begitu. Yang paling mudah adalah ketika kita menghadapi sebuah demonstrasi misalnya. Nah, ketika kita melihat mendengar ada informasi tentang demonstrasi ini, tentu kita harus cari tahu sebenarnya demonstrasi ini dilakukan oleh siapa, agendanya apa, kemudian akan melakukan demonstrasi di hari apa, jam berapa, berapa kekuatan yang kemudian diaktifkan oleh pihak demonstran, lalu siapa pemimpinnya atau kita sebut dengan korlapnya, bagaimana kita akan melakukan sebuah pengamanan terhadap demonstrasi, lalu juga kita juga bisa memberikan sebuah pemahaman secara konstruktif bahwa apa-apa yang kemudian demonstrasi ini dilakukan atau dijalankan oleh sekelompok orang, tuntutannya itu sepertinya harus kita mengerti betul gitu ya. Dan selain kita mengerti tuntutan itu, tentu kita juga harus mengerti tentang latar belakang dari para demonstran ini sendiri gitu. Nah, jadi bagaimana cara mencapai kesepakatan bersama ini adalah sebuah hal yang harus dipikirkan sedemikian rupa sehingga yang satu dengan yang lain ini akan kemudian merasa diakomodir begitu. Nah, ketika salah satunya sudah merasa diakomodir atau keduanya sudah merasa diakomodir dari tuntutan-tuntutan yang ada, maka ini yang disebut dengan sebuah kesepakatan. Nah, ketika kesepakatan sudah terjadi dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka tentu saja kita akan dengan sendirinya mengurangi konflik dan perbedaan. Nah, konflik dan perbedaan ini sendiri adalah sebuah proses di mana negosiasi itu akan berlangsung. Karena tanpa adanya konflik dan perbedaan, maka tentu tidak akan terjadi negosiasi, gitu ya. Nah, bisa jadi misalnya di dunia bisnis misalnya, harga yang ditawarkan mengenai security services misalnya, kemudian ditawarkan kepada user atau pengguna. Tentu ini juga akan memberikan beberapa hal yang harus kita diskusikan, misalnya dengan harga yang sudah disebutkan, ini ada berapa personil, kemudian servicesnya apa saja yang akan didapat, kelengkapan alat dan sebagainya, bagaimana term of condition-nya untuk beberapa hal seperti apa dan seterusnya. Nah, ini adalah proses negosiasi untuk menyamakan sebuah pemikiran sehingga tidak terjadi konflik of interest dari masing-masing pihak yang akibatnya itu akan kita bisa perkecil begitu ya. Nah, ketika konflik sendiri atau perbedaan itu sudah diperkecil, maka
hal yang akan timbul adalah saling menguntungkan berbagai pihak. Nah, keuntungan dari pihak yang satu dengan pihak yang lainnya tentu adalah ada demand, ada supply begitu ya. Ada yang meminta, ada yang memberi begitu. Kemudian kesepakatan itu misalnya disepakati kalau terjadi persoalan A, maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Demikian seterusnya, sehingga semua orang yang ada di dalam satu tujuan negosiasi ini akan terakomodir dan merasa bahwa dirinya sudah diuntungkan dengan berbagai macam hal yang diinginkan. Lalu experience ini akan membuat sebuah hal dalam sisi bisnis misalnya akan membuat sebagai satu hal yang sifatnya return order atau loyalty customer atau kemudian misalnya spreading business sehingga kita bisa earn money dengan hal yang lebih banyak karena bisnisnya kita meningkat gitu ya. Kita lanjutkan ke proses berikutnya, yaitu apa yang disebut dengan prinsip negosiasi. Prinsip negosiasi sendiri adalah bagaimana cara memahami kepentingan masing-masing pihak. Tadi sudah disampaikan di dalam video bahwa ada hal yang terkait dengan active listening gitu ya. Nah, active listening ini adalah salah satu cara memahami kepentingan masing-masing pihak. Nah, ketika kita sudah bisa merumuskan masing-masing kepentingan dari masing-masing pihak, maka kita akan mencari sebuah hal yang sifatnya menjembatani begitu ya. Nah, menjembatani persoalan ini tentu tadi di dalam slide yang sebelumnya saya sudah sebutkan bahwa ada yang namanya saling menguntungkan. Ketika kita bicara saling menguntungkan, maka ini sebetulnya yang disebut dengan win-win solution. Nah, win-win solution ini tentu tidak bisa dikatakan begitu saja sebagai 50-50. Artinya keduanya disenangkan dengan cara yang sama begitu ya. Itu tidak mungkin terjadi. Tetapi setidaknya hal-hal semacam ini bisa membuat kedua belah pihak mendapatkan sebuah hal yang kemudian dirasakan membahagiakan, menyenangkan, karena kita dapat mengakomodir. Dan prinsip ini harus bisa dianut sedemikian rupa supaya keduanya bisa melakukan hal-hal yang saling diinginkan dari masing-masing pihak. Kemudian mencari informasi yang tepat gitu. Mencari informasi yang tepat ini adalah bagian dari bagaimana kita memahami kepentingan dari masing-masing pihak. Bagian dari bagaimana kita kemudian mencari win-win solution. Bagian bagaimana kemudian kita mencari jalan keluar untuk masing-masing pihak yang mungkin kita anggap terjadi perbedaan, terjadi konflik dalam satu sisi atau satu situasi gitu. Contoh misalnya, saya pernah mengalami satu hal di mana mahasiswa dari Indonesia Timur datang ke kantor di mana saya berdinas, dan kemudian mereka menginap selama 4 hari di sana karena ada hal yang mereka inginkan gitu ya. Apa yang mereka inginkan adalah sebetulnya mereka ingin mendapatkan sebuah donasi dari perusahaan emas terbesar di Indonesia, yaitu PT Freeport gitu ya. Maaf saya menyebut nama perusahaan. Pada umumnya mereka di sana pada akhir tahun mereka kemudian harus merayakan sebuah perayaan hari Natal begitu, dan adik-adik dari Indonesia Timur ini membutuhkan sebuah donasi dari perusahaan ini gitu. Tetapi tahun ke tahun kelihatannya itu semakin dikurangi, sehingga ketika kita mendapatkan informasi tentang kedatangan adik-adik ini dengan jumlah yang begitu besar, sehingga mereka mengurung kompleks perkantoran itu dalam waktu 4 hari dan 3 malam, saya harus
mengerti apa yang sebenarnya mereka inginkan dengan baik. Dan ketika informasi ini kemudian mengalir dan saya dengar, maka kita juga harus punya hal-hal yang bisa mentolerir apa-apa yang mereka bisa inginkan, dan kita bisa memberikan sebuah jawaban yang baik. Sepertinya kita bisa memberikan atau mengakomodir mereka untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan sebuah negosiasi itu perlu yang namanya tim, tidak hanya sendiri gitu ya. Ada tim yang harus ke pihak yang satu, ada tim yang kemudian bisa ke pihak berikutnya yang lain gitu. Dan keduanya harus bisa diberikan satu pengertian, pemahaman yang akhirnya harus dimengerti oleh masing-masing pihak. Komunikasi terbuka ini adalah satu hal cara di mana kita sebagai seorang negotiator itu memang harus bisa memberikan komunikasi. Beberapa contoh misalnya di film gitu ya, perampokan bank misalnya, atau kalau di laut ada yang namanya perampokan kapal barang oleh bangsa tertentu, dan ini dikenal sangat keras gitu. Intinya mereka adalah menginginkan sesuatu. Misalnya kalau perampok bank ini kemudian ketika masuk melakukan satu perampokan, dia tidak bisa keluar karena dikepung. Lalu kemudian misalnya minta disediakan bus, minta dibelikan makanan, dan seterusnya. Dan komunikasi ini harus dilakukan sedemikian intens dengan cara-cara yang tentu memberikan sebuah empati terhadap apa yang mereka mau gitu ya, sehingga komunikasi ini bisa terbuka. Kadang-kadang kita juga harus memberikan sebuah provok. Provok ini bukan berarti melakukan satu provokasi, tapi membuka sebuah simpul dari apa yang mereka anggap mereka mau sampaikan tapi tidak tersampaikan, kemudian kita melakukan provok dan itu terbuka sehingga mereka menyampaikan apa yang mereka inginkan. Fokus pada masalah yang dibahas. Seringkali dalam satu situasi di keseharian, sebuah negosiasi ini kemudian menyimpang dari karakternya, menyimpang dari konstruksinya, tidak dalam satu koridor yang harus dibahas begitu. Perlu digarisbawahi dalam hal ini bahwa kita selalu harus bicara di dalam koridor di setiap negosiasi. Tidak boleh menyerang pribadi lawan dan seterusnya. Itu yang paling penting. Dan ketika kita tidak bisa menjaga fokus pada masalah yang dibahas, ini biasanya kemudian akan menimbulkan ekses, dan ekses ini bisa berakibat kepada satu yang disebut dengan emosi. Ya, ketika sudah merambah ke dalam satu wilayah emosi, maka ini sudah tidak lagi konstruktif, sudah tidak lagi fokus pada masalah yang dibahas. Dan pada akhirnya ini harus dilakukan satu break dulu lah. Kita harus berhenti dulu pada satu titik, pada satu waktu, sehingga kita kemudian harus memikirkan dari masing-masing sisi atau masing-masing pihak tentang apa yang tadi sudah terjadi. Dan meskipun dalam situasi yang seperti apapun, kita harus tetap efektif, efisien. Jadi membicarakan sesuatu dalam satu negosiasi, dalam satu tim atau berbeda tim, dalam satu kepentingan atau berbeda kepentingan, kita harus mengerti bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu harus efisien. Efisien itu berarti efisien waktu, efisien tenaga, efisien energi gitu ya. Kemudian efektifnya adalah bahwa kita bisa menghasilkan sebuah nilai yang mungkin bisa dijadikan satu poin. Jadi negosiasi itu harus mendapatkan hal-hal yang memang harus kita capai sehingga keduanya bisa kita mengerti, bisa saling mengerti dengan baik begitu. Dalam
sebuah negosiasi kita perlu juga yang namanya keterampilan. Nah, keterampilan ini ada beberapa hal. Komunikasi yang efektif adalah salah satu keterampilan yang paling tinggi di dalam sebuah negosiasi, sehingga kita bisa menyampaikan sebuah masalah, menyampaikan sebuah solusi, menyampaikan sebuah jalan keluar, menyampaikan sebuah diskusi yang sangat efektif, yang sangat mengakomodir bagi kedua belah pihak. Dan ini yang harus ditempuh oleh seorang negosiator dengan segala macam resiko yang mungkin timbul. Artinya bahwa seorang negosiator ini tidak hanya bisa pandai berbicara, tetapi juga dia harus sangat-sangat cerdas. Dalam artian bahwa mengerti arah pembicaraan meskipun itu baru diucapkan sedikit oleh lawan bicaranya. Mengelola emosi artinya kita tidak boleh masuk dalam satu lingkup yang kemudian kita ikut-ikut merasakan situasi yang dirasakan dari salah satu pihak, dan kemudian kita jadi tidak berdiri di tengah, kita jadi tidak profesional dalam menyelesaikan masalah sebagai seorang negosiator, dan ini yang kemudian bisa jadi kita tidak lagi empati, tetapi kemudian kita benar-benar berada dalam pihak yang satu dibandingkan pihak yang lain. Ini yang tidak boleh terjadi. Mengelola waktu adalah keterampilan yang memang sangat-sangat perlu dimiliki oleh seorang negosiator atau dalam proses negosiasi. Artinya kita tidak perlu membuang waktu terlalu panjang, kita tidak perlu membuang waktu terlalu lama, tetapi kita harus bisa mendapatkan sebuah hal yang sifatnya komprehensif gitu ya, sehingga dalam waktu yang singkat kita sudah bisa mengerti apa sebenarnya negosiasi yang harus dijalankan, bagaimana caranya, dengan siapa kita harus bicara, sehingga ini semuanya bisa terakomodir dengan baik. Keterampilan mencari informasi yang tepat itu adalah bagian dari sebuah negosiasi di mana kita bisa merencanakan, kita bisa menjalankan, kita bisa memaksimalkan waktu, kita bisa memaksimalkan komunikasi yang efektif, dan kita bisa menjaga bahwa setiap situasi dan kondisi ini tetap dalam koridor dan konstruksinya. Tawar-menawar adalah hal yang sangat biasa di dalam sebuah proses negosiasi, dan ini akan dilakukan oleh seorang negosiator. Artinya bahwa setiap permintaan yang dilakukan oleh salah satu pihak itu harus juga bisa diberikan hal yang sebaliknya. Jadi kalau misalnya seorang perampok menginginkan bus gitu, kemudian bus ini akan didatangkan dalam waktu misalnya 1 jam. Setelah bus datang, kita harus bisa mendapatkan sesuatu sebagai satu bargaining bahwa bus ini bisa ditukar dengan sesuatu. Dan ini yang disebut dengan tawar-menawar, gitu ya. Kompromi ini bagian dari sesuatu yang menurut saya sangat-sangat penting, karena seorang negosiator itu harus mengerti sekali bagaimana kita bisa seolah-olah mengerti dengan betul situasional dari salah satu pihak atau kedua pihak yang bernegosiasi. Dan ini yang kemudian harus dibayar supaya energi yang kita berikan dalam satu proses negosiasi itu tidak terlalu memakan energi yang sangat banyak, memakan waktu, memakan pikiran, dan sebagainya, sehingga kompromi ini harus dilakukan sedemikian rupa, kemudian hal ini yang harus kemudian dicapai oleh masing-masing pihak. Mediasi kadang-kadang dilakukan,
Seorang negosiator tidak bisa dengan sendirinya menyelesaikan pekerjaan negosiasi. Tentu ini akan ada tim. Dan di dalam dunia nyata ada yang disebut dengan good cop atau bad cop. Good cop adalah orang yang seolah-olah mengerti apa yang dibutuhkan oleh pihak yang bertikai atau yang bernegosiasi begitu ya. Sementara bad cop adalah seseorang yang kemudian melakukan satu tindakan yang dalam melakukan satu penggalian data ini juga bisa menekan begitu ya, sehingga permainan ini harus dilakukan sedemikian rupa untuk bisa mengorek sebuah situasi dan informasi yang diinginkan, yang kita inginkan untuk bisa melakukan sebuah negosiasi yang strukturnya tetap terjaga. Teknik negosiasi itu sendiri, tadi saya sudah katakan bahwa ada yang namanya bargaining power atau tawar-menawar. Nah, bargaining power inilah yang menurut saya sangat bagus ya. Artinya kita tidak boleh banyak kehilangan, tetapi kita harus bisa justru banyak menyelamatkan dalam sebuah negosiasi. Dan Pak ini Adit, yang harus. bisa dengar Pak Adit? Halo Pak Adit. Iya Pak. Ya. Ya. Jadi biar lebih interaktif lagi, untuk kan ada beberapa pertanyaan ini, bisa di skip dulu untuk. Oh ini. boleh Pak, silakan. Ya. Boleh, silakan kalau mau dilanjut dengan apa pertanyaan dulu, menyela gitu ya. Monggo, silakan. Jadi biar suasananya lebih, ini kan negosiasi, jadinya biar kita ada interaksi, kemudian dari peserta juga bila ada pertanyaan bisa langsung terjawab seperti itu. Kita kasih kesempatan. Silakan Pak. Di sini di chat ada Pak Uda. Jadi malam Pak Adit. Jadi izin bagi tips. Ya, selamat malam. Ya. Jika kita negosiasi dengan Polri yang mau menangkap tersangka di lokasi kita, itu bagaimana? Kemudian untuk pertanyaan kedua adalah negosiasi kepada karyawan atau tamu yang ngeyel atau tidak mau untuk diperiksa. Di kolom chat. Ya. Baik. Terima kasih Pak Adi. Ya, baik. Saya coba jawab ya Pak Narto. Negosiasi terhadap pihak kepolisian ini bisa saja dilakukan, tetapi kita juga harus melihat hal apa yang menjadi sebuah negosiasi yang harus dilakukan terhadap pihak kepolisian. Jika kemudian misalnya ada terjadi sebuah penggerebekan terhadap satu proses narkoba gitu ya, tentu polisi tidak akan melakukan negosiasi tentang hal ini karena surat bisa jadi belakangan, tapi yang penting tersangkanya harus ditangkap dulu, itu satu. Saya pernah kemudian ada di hotel di mana saya pernah bekerja, seorang angkatan udara kemudian melakukan perselingkuhan terhadap istri dari anggota kepolisian, dan ini minta diambil gitu ya orangnya, dan orangnya sudah tahu bahwa suaminya sudah tahu bahwa ini adalah satu hal yang memang dilakukan di hotel A itu gitu ya. Lalu kemudian tetapi pada saat melakukan satu check-in sudah disebut yang namanya dengan DND, do not disturb gitu ya. Artinya informasi ini tidak boleh keluar begitu. Tetapi ketika pihak kepolisian kemudian melakukan satu pemeriksaan dengan surat resmi, maka ini juga informasinya harus diberikan. Jadi sangat situasional sekali kalau kita akan melakukan sebuah negosiasi terhadap kepolisian. Dalam hal pemeriksaan saat ini itu polisi sangat mengedepankan hal-hal yang bersifat penyelesaian kekeluargaan begitu ya, sehingga hal ini juga diinstruksikan oleh Kapolri bahwa jangan sampai penjara di Polsek itu penuh. Jadi akhirnya penyelesaiannya itu kalau bisa dilakukan secara kekeluargaan. Nah, kekeluargaan ini tentu perlu mediasi begitu.
mengait dengan ada tamu, misalnya tamu ke gedung atau tamu ke hotel, kemudian ini tidak mau diperiksa ya, sebetulnya ada regulasi yang memang kita harus bisa sampaikan begitu, bahwa bagaimanapun security atau satpam itu memiliki sebuah hak, karena perpolisian terbatasnya memang tidak sederhana yang saya sampaikan, tetapi kemudian setiap personel security ini bisa melakukan tahapan-tahapan eskalasi ketika seseorang tidak mau diperiksa di dalam satu proses masuknya orang ini ke dalam satu wilayah di mana kita berdinas. Misalnya saja tidak mau diperiksa tasnya gitu ya. Tentu ini eskalasinya harus dilakukan, misalnya ke danru, ke supervisor, atau langsung kemudian kita bisa mengamati bahwa orang ini bukan orang biasa, maka perlu chief security-nya mungkin turun untuk memberikan pemahaman. Jadi banyak orang yang kemudian juga merasa bahwa dia harus berhadapan dengan security, itu kemudian behave-nya berbeda gitu ya. Oleh karena itu, sebagai seorang chief security, saya kira perlu kita melakukan satu pemahaman bahwa kita dibutuhkan oleh anggota kita pada saat-saat tertentu di mana proses pemeriksaan itu bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi karena seseorang menolak untuk diperiksa. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dari yang tadi bertanya Pak siapa tadi? Pak Huta Barat, Pak Doli. Bang Huda. Halo? Bang Huda. Itu yang nanya Pak Huda. Pak Huda, oh ya Pak Huda. Pak Huda nanya saya atau gimana nih? Sharing. Iya Pak Huda. Banyak ini Pak Adit. Banyak ngetes tuh Pak Huda ngetes tuh. Bukan ngetes. Nggak apa-apa testing. Kadang-kadang pertanyaannya mereka kan secara operasional ya. Yang paling ribet tuh biasanya yang tadi Pak Adit jelaskan tuh, ketemu aparat, sedangkan sama-sama punya kepentingan, kita melindungi tenan, tapi ada kepentingan kepolisian. Itu sih Pak Adit, biar di-sharing, mungkin pengalaman Pak Adit kan pasti banyak tuh, untuk di-sharing ke kawan-kawan. Terima kasih. Baik. Untuk beberapa hal yang terkait dengan pemeriksaan di beberapa tempat di mana saya pernah berdinas, memang kemudian penyelesaian ini sebenarnya lebih banyak ke arah koordinasi, kalau saya bilang ya. Koordinasi antara kita sebagai chief security dengan aparat keamanan, terutama dalam kepolisian wilayah gitu ya. Ini yang harus dijaga betul-betul gitu, sehingga segala sesuatu yang terkait dengan keamanan dari objek vital yang kita jaga itu bisa diakomodir sedemikian rupa karena kita sudah menjalankan semacam keterikatan emosional gitu. Itu yang sering terjadi yang saya lakukan. Misalnya saja, contoh, saya tidak mengajari yang negatif, tetapi ini satu hal yang kemudian dianggap biasa pada dunia bisnis saat ini, bahwa kita harus memberikan semacam katakanlah kita memberikan sebuah donasi kepada Babin Kamtipmas terhadap Babinsa, dan ini setiap bulannya harus dianggarkan, diajukan kepada manajemen untuk bisa diberikan kepada mereka gitu, termasuk kepada misalnya kelurahan, lalu kemudian ke damkar dan sebagainya, sehingga pada saat kita membutuhkan mereka, ini yang kemudian terjadinya adalah keterikatan emosional yang kemudian bisa diatur sedemikian rupa sehingga image dari perusahaan tidak menjadi buruk begitu ya. Justru mereka membantu kita untuk bisa supaya ini terjaga dari eksploitasi kuli-kuli tinta. Saya kira begitu Pak Huda. Ada lagi yang mungkin bertanya? Atau Pak Huda mau lagi?
Ya, terima kasih jawabannya. Iya, karena kan di beberapa daerah atau lokasi kan sering ya terjadi ya. Bahkan dulu ada danru saya dibawa ke Polda tuh. Karena kan dia melindungi tenan, tetapi akhirnya berbenturan dengan kepentingan atau kewajiban sebagai Kepolisian Republik Indonesia gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Lanjut, Pak. Oke, sama-sama. Ada yang raise hand lagi kelihatannya, Pak Narto ini? Saya, Pak. Pak Doli Huta Barat ya? Silakan Pak Doli. Malam, Pak. Izin bertanya, Pak. Iya, Pak Doli. Saya sih hampir mirip dengan Pak Huda ya, Pak. Kalau di kita kan area publik ya, Pak. Dan di kita itu kan untuk aturan dari perusahaan itu masuk ke dalam mall itu untuk yang membawa senjata api itu kan kita larang ya, Pak ya. Nah, itu beberapa kali memang yang nggak berdinas pun dia kan membawa senjata api, bahkan sampai ngotot-ngotot gitu, Pak. Walaupun kita sudah jelaskan ya, sebenarnya alasan kita kan agar kenyamanan dan keamanan di dalam mall itu terjaga kan. Nah, untuk memberikan pengertian dari negosiasi yang pas untuk anggota-anggota yang agak nakal, bukan nakal ya, agak mungkin ego ya Pak, ego dari pihak entah tentara, entah kepolisian. Nah, itu bagaimana sih Pak yang efektif dan tepat ya menurut pengalaman Bapak ini Pak? Terima kasih Pak. Iya, ini yang agak sulit menurut saya. Saya kebetulan belum pernah di mall ya. Satu kali pun saya belum pernah dinas di mall gitu ya. Tetapi jalan-jalan ke mall pernah Pak ya? Jalan-jalan ke mall sering ya. Tapi misalnya kemudian saya task force seperti misalnya ke mall Taman Anggrek karena itu bagian dari unit usaha dari grup sebelum saya berdinas sekarang gitu ya. Itu memang kemudian kita sendiri melakukan sebuah tata cara ya, terlepas dari ini egosentris dari seseorang yang ingin kelihatan bahwa dia adalah petugas. Pada dasarnya sebuah senjata itu bisa disandang kalau memang dia menggunakan seragam gitu ya, baik itu TNI atau Polri. Kalau kemudian dia membawa senjata, menyandang senjata, maka ini harus menggunakan seragam. Ketika dia tidak menggunakan seragam, maka seharusnya senjata itu sendiri tidak ada di dalam pinggang. Tidak boleh di dalam pinggang. Harus ada di dalam satu tas yang kemudian dia gunakan, dia bawa begitu ya, sehingga ini juga tidak dianggap sebagai satu usaha yang kemudian dia sudah siap gitu untuk melakukan sesuatu. Itu adalah peraturan dari kepolisian ya. Nah, untuk orang-orang yang nakal ini juga kemudian didukung dengan situasional di mana misalnya airsoft gun mudah sekali dibeli gitu ya. Dan siapapun bisa membeli. Kemudian harga jualnya juga sudah termasuk dengan KTA perbakin yang kemudian entah perbakin yang mana, asli atau palsu juga kita nggak melihat. Tetapi ada satu cara yang kita bisa lakukan, bahwa kita menempatkan personel-personel polisi yang ditempatkan di dalam di dalam area kita bertugas ya. Mohon maaf, selama saya 10 tahun di perusahaan grup usaha yang sebelumnya, setiap gedung itu kita jaga dengan 2 personel sabara. Dan ini dikontrak setiap kali selama 1 tahun, kemudian nanti diperbarui secara otomatis. Itu adalah salah satu cara di mana mereka bisa bicara dengan dalam bahasanya mereka begitu. Sehingga maksud saya demikian juga di mall ya, di mall Taman Anggrek ya. Di mall Taman Anggrek itu bukan hanya polisi, tetapi juga kemudian ada tentara yang berdinas di sana, meskipun itu berganti kulit gitu ya. Dan ini adalah
tata cara yang kita lakukan supaya mereka betul-betul bisa membantu kita untuk kepentingan keamanan dan kenyamanan objek vital yang dijaga, dan ini membutuhkan effort yang luar biasa dari manajemen kita untuk bisa menempatkan mereka. Sehingga saya kira egosentris di antara anggota TIF gitu ya, apakah itu TNI, Polri atau oknum, saya katakanlah demikian, ini tidak akan terjadi untuk ditegur oleh seorang sipil dari Satpam gitu. Dan ini akan sulit sekali buat saya untuk bisa menetralisir sebuah negosiasi antara orang sipil dalam baju dinas sebagai Satpam dengan seorang polisi yang berpakaian sipil kemudian membawa senpi. Dan ini hanya bisa diselesaikan ditengahi oleh mereka yang kemudian secara apapun memiliki baju yang sama dan kepentingan yang sama. Saya kira itu Pak Doli Huta Barat. Terima kasih. Monggo silakan yang mau bertanya, atau Pak Doli ada tanggapan berikutnya. Dari saya sih memang ya itu sih Pak, emang agak sulit sih karena dia satu menggunakan baju bebas ya kan, kedua walaupun dia senjatanya kita taruh di tas kan pasti kan kita masuknya itu melalui X-ray dan kelihatan. Otomatis kan anggota pasti akan komunikasi tuh ke danrunya, chiefnya maupun ke saya. Nah akhirnya ya dengan berat hati ya kita tetap bawa dia dulu untuk kita ngobrol di ruangan, komunikasi secara baik-baik ya. Alhamdulillah sih masih bisa mengerti Pak. Tapi kan kadang-kadang ada juga posisi di mana yang mungkin dia ngerasa bahwa ya saya aparat kan gitu. Nah itu kan nggak mau ditegur sama Satpam kan gitu. Iya. Ada satu hal yang kan gitu Pak. Ya, ada satu hal tata cara Pak yang ini juga kadang-kadang kurang dimengerti oleh manajemen manapun. Belum tentu bisa mengerti sedemikian rupa gitu. Ya, misalnya begini, setiap gedung atau setiap gedung lah saya katakan, saya tidak mau kemudian misalnya mengatakan ini mall atau apa gitu ya. Nah, setiap gedung sebisa mungkin itu memiliki safety deposit. Nah, safety deposit ini kemudian digunakan untuk salah satunya menyimpan gitu ya. Hal yang kita perlu mengerti adalah bahwa kita tidak meminta pucuk senjatanya, senpinya untuk ditempatkan atau diserahkan kepada kita. Bukan itu sebetulnya kalimatnya. Tetapi kemudian misalnya kita tawarkan, Pak, untuk kenyamanan dan keamanan semua, mungkin kita perlu menawarkan Bapak, kita punya safety deposit, Bapak boleh mengosongkan senjata, kemudian senjatanya silakan Bapak taruh sendiri di safety deposit itu, dan biasanya safety deposit hanya bisa dibuka oleh 2 kunci yang sama. Jadi kuncinya terpisah gitu ya. Satu kunci ada di pemilik gedung, satu kunci di mereka yang kemudian menyimpan sesuatu di sana gitu. Lalu diberikan tanda terima. Pastikan dulu bahwa senjata ini juga kosong sehingga tidak ada satu peluru pun yang kemudian sudah terkokang dengan baik di laras senjatanya mereka gitu ya. Nah, hal lain yang tidak kalah penting adalah kita memohon untuk bisa memberikan sebuah informasi terkait dengan kepemilikan senjata atau KTA gitu. Ini sudah menjadi satu hal yang menurut saya juga cukup sulit untuk kemudian memberikan daya tawar kepada oknum-oknum tertentu dari mereka yang merasa bahwa mereka adalah TNI atau Polri. Tapi setidaknya itu yang kita bisa lakukan
bahwa kemudian hasilnya tidak selalu sama, memang situasi dan kondisinya akan selalu bervariatif, dan itu tergantung kepada emosional dari oknumnya masing-masing, termasuk dari sisi kita sebagai satpam yang pada waktu itu barangkali menegurnya dengan cara seperti apa dan bagaimana gitu ya. Kira-kira seperti itu Pak Doli. Terima kasih Pak atas. Baik Pak Doli, terima kasih kembali. Ada lagi yang mau bertanya? Selamat malam Pak Ditya. Sebentar. Samsu, Pak. Dengan Pak siapa? Mohon izin. Samsu Pak. Pak Samsul. Iya, Samsu. Ya, silakan. Pak, saya cuma mau share aja. Saya pernah berurusan sama pihak kepolisian waktu saya masih di Senayan. Ceritanya ada terjadi harassment yang dilakukan oleh salah satu orang embassy, Pak, US Marine. Kemudian turunlah. Yang dilakukan oleh siapa? Mohon izin Bapak. Dari US Embassy, Pak, salah satu US Marine. Oke, US Embassy. Ya, oke. Nah, dia menepuk salah satu pantat pejabat TNI, Polri kita, Pak. Ponakannya maksudnya. Nggak lama, 15 menit kemudian Jatantras Polda Metro datang membekuk dia, Pak. Membekuk si pelakunya itu. Nah, yang jadi permasalahan kami di sini pada saat beliau pihak polisian mau minta CCTV, diam kami bilang bahwa jangan dulu, kasih saya dulu gitu loh. Nah itu sempat alot Pak negonya Pak, sampai polisinya itu dari Jatantras mau memberlakukan geledah paksa Pak, kena pasal geledah paksa. Nah pada akhirnya itu nggak sampai kejadian, dan saya ambil inisiatif sendiri untuk mengizinkan mereka untuk. Suaranya putus Pak. Halo. Takutnya saya. Ya. Halo, gimana Pak sekarang? Ya silakan Pak. Oke. Kami ambil keputusan untuk memberikan rekaman videonya itu Pak, memperlihatkan CCTV-nya tanpa seizin daripada manajemen. Ternyata bukan harassment yang dia lihat Pak. Dia cuma nyolek pantatnya gitu sih, tertangkap gitu loh, tertangkap kamera. Tapi pemukulan terhadap pasangannya Pak, yang dia meminta. Ternyata karena pilar kami cukup lumayan besar gitu, dan itu nggak kedetek Pak, nggak kelihatan di CCTV-nya. Dan akhirnya geledah paksa itu tidak jadi dilakukan oleh pihak kepolisian. Ya, yang jadi pertanyaan saya Pak, dari pengalaman itu seandainya ya pemukulannya itu terekam sama CCTV, terus apakah tindakan saya juga kena sanksi dari manajemen karena saya memberikan informasi, atau saya juga dibenarkan oleh undang-undang Pak? Gimana menurut saya? Ya, saya coba menjawab Pak ya. Kalau dimanapun dengan alasan apapun, kecuali kita melakukan satu pembelaan diri, tindakan pemukulan itu tetap tidak dibenarkan. Itu yang pertama Pak. Ya, apapun alasannya, kalau kita tidak dalam posisi membela diri itu hal itu tidak dibenarkan. Oleh karena itu, sebagai petugas satpam, kita rata-rata ini Pak, petugas satpam tahu betul di mana letak kamera CCTV itu Pak. Nah, tapi anehnya kemudian petugas satpam ini tahu betul letak kamera CCTV justru untuk menghindari monitoring atas dirinya ketika sedang bertugas. Tetapi tidak cukup pandai pada saat personel satpam ini sedang menangani sesuatu kasus gitu ya. Nah, saya beberapa kali dalam satu dinas di tempat saya bekerja selama hampir 35 tahun, Pak, itu selalu saya mencoba setiap kali melakukan satu hal yang sifatnya penyelesaian, itu betul-betul mengajak orang ini kepada satu sudut yang memang terekam dengan baik oleh CCTV. Begitu ya. Nah, jadi
harassment dalam hal ini itu sama sekali tidak dibenarkan. Apapun ceritanya, apapun motifnya, apapun latar belakangnya, itu tidak dibenarkan. Bahwa kemudian terjadi pemukulan setelah ada harassment, seksual harassment misalnya, itu adalah sesuatu yang akhirnya orang ini menyampaikan bahwa ini adalah pembelaan diri saya, bahwa saya sudah diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Apakah itu terhadap dirinya atau terhadap istrinya, sehingga suaminya membela itu gitu ya. Nah, Bapak melakukan proses ini, itu buat saya adalah sesuatu yang kemudian sangat baik, karena ini bisa dilakukan dengan dasar yang kemudian kita bisa mengurai laporannya dari awal. Informasi yang tepat itu yang harus kita dapatkan dulu, sehingga kita bisa mengurai sebuah persoalan dengan melakukan satu hal yang namanya negosiasi. Nah, hal-hal yang sedemikian ini Pak, memang akhirnya kompleksitasnya juga tidak semudah dalam satu teori yang saya sampaikan malam ini, tetapi juga membutuhkan jam terbang yang luar biasa begitu ya. Dan sexual harassment itu memiliki pasal sendiri gitu. Mohon maaf saya tidak hafal pasal-pasal hukumnya, tetapi ini memiliki pasal sendiri gitu ya. Dan ini akan menjadi sebuah hal yang harus bisa diselesaikan dengan bantuan pihak kepolisian. Apakah itu kemudian nanti harus dilakukan dengan pemeriksaan di apa namanya, di pelayanan kepolisian di polsek, di tingkat polsek begitu, atau mungkin di Polres, monggo saja. Tetapi kita sebagai satpam yang bertugas, kita harus bisa menyelesaikan ini dalam kapasitas yang kita punya. Karena lebih dari itu, tentu itu bukan ranahnya kita. Saya kira itu, Pak. Halo? Bang Samsu, untuk pertanyaannya apakah sudah terjawab? Kalau nggak salah tadi pertanyaannya berkaitan dengan prosedur yang telah dilakukan itu sudah sesuai atau belum Pak Adit? Maksudnya dari Pak Samsu itu memberikan rekaman CCTV itu, membantu pihak kepolisian itu memberikan rekamannya, sedangkan dari manajemen itu kan belum ada izin, belum ada approval dari manajemen. Nah, itu yang diprioritaskan yang mana gitu? Ya, itu maksud saya. Kalau memberikan rekaman CCTV pada umumnya Pak, pada umumnya ya, manajemen itu punya aturan bahwa CCTV itu tidak boleh diberikan secara langsung kepada pihak manapun. Atau pihak manapun mencoba masuk ke ruangan CCTV juga tidak diizinkan atau tidak dibenarkan tanpa adanya approval misalnya dari building manager atau misalnya dari GM gitu ya. Nah, pada saat Bapak memberikan ini harus punya alasan kuat. Apakah memang ini diminta oleh pihak kepolisian? Kalau tidak, maka jangan pernah melakukan itu. Karena bagaimanapun hanya boleh diperlihatkan tetapi tidak boleh diserahkan. Kecuali pihak kepolisian memberikan surat keterangan bahwa dia dalam posisi dinas gitu ya. Dan ini yang kemudian harus misalnya sampai DVR-nya disita gitu ya. Kemudian di dalam DVR itu kita juga diminta backup datanya untuk hari yang 1 bulan rekaman yang sebelumnya. Nah ini silakan aja. Bisa jadi kalau tadi Bapak bertanya bahwa ini betul atau tidak, kalau saya dari sisi pandangan saya dari sisi manajemen, tentu ini tidak dibenarkan. Tetapi ketika Bapak mencoba dengan alasan apapun, saya sarankan sebaiknya Bapak koordinasi dulu dengan building manager Bapak atau dengan GM di gedung itu. Saya kira itu Pak. Pak Narto boleh dibantu kalau ada pertanyaan lain. Saya takut koneksi saya tidak stabil sehingga suaranya putus-putus Pak. Boleh ya Pak ya, dibantu ya Pak kalau ada pertanyaan lagi. Baik Pak, nanti setiap
ini aja satu slide bisa Bapak langsung open question aja. Sama ini sudah ada 2 pertanyaan yang di chat. Mungkin Bapak lanjut dulu untuk pembahasan materinya. Silakan. Baik, terima kasih. Setelah kita membahas tentang tawar-menawar atau bargaining power tadi, maka kita juga harus punya yang kemudian beberapa teknik berikutnya. Sebentar, ini kayaknya nge-freeze nih. Sebentar ya Pak, saya stop dulu share-nya. Ya, kompromi atau compromise itu adalah sebentar. Sudah masuk belum ya? Sebentar ya. Share. Oke, kita mulai. Kompromi atau compromise tadi saya sudah sampaikan di slide sebelumnya bahwa ini juga menjadikan bagian dari teknik negosiasi di mana kita selalu memberikan kompromi-kompromi, apakah itu kompromi terhadap pihak yang menuntut atau pihak yang harusnya terlapor begitu ya. Ini kedua sisi yang harus kita juga sampaikan, sehingga kompromi ini memberikan sebuah harapan bagi kedua belah pihak untuk mencapai satu titik negosiasi yang diharapkan dari keduanya, dan ini setidaknya yang bisa menjembatani dari dua pihak yang melakukan sebuah proses negosiasi. Mediasi, tadi saya juga sudah sampaikan bahwa mediasi selalu harus dilakukan. Jadi dalam satu negosiasi itu tetap harus tidak boleh menggunakan satu orang, tapi bisa terdiri dari satu tim, entah itu minimum 2 atau 3 atau 4. Tergantung dari pola permainan apa yang kita mau berikan terhadap orang yang kita coba lakukan negosiasi. Sehingga ini diharapkan tidak akan menimbulkan sebuah deadlock di mana mediasi ini terus akan berjalan, sehingga deadlock itu bisa dihindari gitu ya. Karena kalau sudah deadlock, maka kita harus merunut ini persoalan ini menjadi poin yang sebelumnya gitu ya, di mana sebetulnya letak deadlocknya. Win-win solution selalu ini yang diharapkan karena keduanya akan bisa terakomodir dengan baik. Tetapi tidak sepenuhnya ini akan terlihat sebagai 50-50 begitu, tidak. Bisa jadi 60-40 atau sebaliknya 40-60. Menggunakan batas waktu atau limited time over. Nah, ini yang harus kemudian kita juga yang mengendalikan, bahwa sebuah negosiasi itu tidak boleh berlarut-larut atas dasar keinginan salah satu pihak. Tetapi batas waktu ini kita yang tentukan. Jadi misalnya 1 minggu harus ada deadline dan harus ada progres. Nah, ini yang kemudian harus disampaikan dengan jelas kepada pihak-pihak yang bernegosiasi. Ketika yang satu sudah diberikan batas waktu, maka pihak yang lain harus menghormati batas waktu yang akan terjadi. Dan ini yang kemudian juga harus dilaksanakan oleh pihak yang satunya, begitu ya. Dalam hal teknik memberikan kompromi, ini ada hal-hal yang kemudian harus bersifat empati terhadap salah satu pihak yang bernegosiasi ini. Dan ini yang akan kemudian dengan sendirinya akan keluar dari salah satu pihak bahwa sebenarnya saya maunya seperti ini, bahwa sebenarnya saya menginginkan ini gitu ya. Nah, ini kejelian dalam memberikan sebuah kompromi harus ditunjukkan dari seorang negosiator gitu ya. Menggunakan mediasi tentu teknik yang sangat
harus betul-betul terkoneksi dengan baik ya, karena tidak semua orang dalam satu pemikiran yang sama, dan ini yang harus diterjemahkan dari satu orang ke orang yang lain dalam satu tim sehingga ceritanya akan kemudian nyambung, tidak berdiri sendiri-sendiri, dan akhirnya kita juga tidak mengerti sebetulnya apa yang akan ditempuh dalam hal ini. Sebelum saya lanjut, barangkali ada pertanyaan, Pak Narto, silakan disampaikan. Baik, di sini ada dari Mbak Atina. Halo. Mbak Atina, monitor Mbak, bisa disampaikan secara langsung? Ya, silakan yang mau bertanya. Sama ada Pak Novianto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Adit. Ya, selamat malam. Ya, saya dengan Atina Pak. Untuk izin mengajukan pertanyaan. Tadi saya sudah chat, sudah bertanya melalui chat juga. Tadi pertanyaan saya adalah bagaimana apabila apabila ada anggota TNI atau BRIMOB yang sedang mengawal bosnya dan mereka membawa senpi, akan tetapi ketika mereka dimintai KTA-nya sama anggota kita, mereka justru lebih arogan dan mereka tidak mau mengeluarkan KTA-nya, sedangkan dari anggota kita sendiri sudah melakukan prosedur yaitu dengan menawarkan 2 option. Yang pertama, kita tawarkan apakah mau ditaruh di dashboard mobil mereka, atau option yang kedua kita kasih di SDB yang ada di tempat kerjaan kita. Itu aja sih Pak. Bagaimana tipsnya untuk menghadapi orang-orang seperti itu Pak? Terima kasih Pak Adit. Ya, salah satu tips yang mungkin sangat efektif ya. Saya sendiri kadang-kadang menyadari gitu ya bahwa saya tidak begitu saja bisa diterima dalam satu lingkungan, karena orang melihat muka saya nih kadang-kadang nganggapnya saya orang Batak. Mohon maaf ya, saya harus sampaikan ini, bukan berarti saya menghina satu suku yang tertentu gitu ya, tidak. Tapi orang percaya sekali bahwa saya ini sepertinya orang Batak, sehingga kemudian ketika saya berkomunikasi, saya lebih banyak mencoba sambil bicara itu sambil senyum gitu ya. Nah, ketika menyampaikan sebuah negosiasi sambil bicara tapi juga senyum, ini akan membuat aliran energinya itu jadi lebih positif. Saya kira begitu. Nah, banyak anggota security atau satpam kita yang secara hospitality ini tetap kemudian pertama dia melihat seorang anggota sudah agak takut-takut sebenarnya, tapi dia harus beranikan diri ketika dia harus tegur orang ini gitu ya. Nah, ketika posisinya secara psikologis ini tidak baik, maka yang timbul adalah konflik sebetulnya. Konflik bukan berarti kita langsung menyatakan bahwa kita akan berhadapan satu lawan satu, tidak, tetapi konflik dalam komunikasi begitu ya. Dan aura ini yang kemudian terkesan agak sedikit negatif gitu. Nah, setiap orang memiliki aura. Ketika kondisi ini terjadi, maka sebaiknya memang saran saya adalah escalate gitu ya. Nah, eskalasi ini harus diberikan kepada level yang betul-betul kepada orang yang memiliki hospitality yang bagus, karena ini sifatnya di hotel. Saya menangkapnya begitu. Nah, ketika kemudian seorang pimpinan yang memiliki hospitality yang baik, kemudian ini juga disampaikan dengan baik,
mungkin saja ini bisa terjadi dengan apa yang kita harapkan, dengan meminta memperlihatkan senpi senjata apinya, dari kemudian setelah diperlihatkan senjata apinya betul, lalu ada KTA-nya betul gitu kan. Kemudian kita minta supaya senpinya ditaruh, dikosongi magazinnya, silakan magazinnya dibawa dengan peluru yang penuh misalnya gitu, tetapi unit senpinya disimpan di SDB atau ditinggal di dashboard. Nah, quote unquote setiap personil TNI atau Polri kemudian juga punya satu pemahaman bahwa senpi adalah istri pertamanya, sehingga ini yang juga tidak boleh ditinggal-tinggal gitu kan. Nah, ini yang kemudian perlu pemahaman yang sedemikian dan negosiasi yang juga menurut saya harus sedikit melunak dan mengalir begitu dari sisi manapun, yang kita bisa harapkan ini bisa terjadi dengan baik gitu. Saya garis bawahi sekali lagi, tidak semudah yang saya sampaikan, tetapi kemudian ini perlu pengalaman dan jam terbang yang juga bisa mengerti siapa sebenarnya lawan bicara kita. Itu yang saya bisa sampaikan. Sampai sejauh ini, selama saya di hotel, saya belum pernah mengalami ada satupun personil yang menolak ketika saya minta senpinya untuk disimpan di SDB gitu ya. Tetapi kalau ini terjadi di tempatnya Mbak Airtina, barangkali ini cuma masalah keberuntungan yang mungkin belum begitu bisa tercapai dalam kepiawaian seseorang untuk mencapaikan sebuah hal yang perlu kita negosiasikan. Saya kira itu aja jawaban saya. Terima kasih. Mungkin belum memuaskan jawabannya, tetapi itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Baik Pak. Silakan yang berikutnya. Ya. Baik. Mungkin saya sharing sedikit Pak Adit berkaitan dengan. Silakan. Jadi kembali lagi sih selama pengalaman saya di hotel Mbak Atina. Jadi pertama yang harus diperbaiki adalah SOP-nya dulu. Dari SOP itu harus jelas bahwa yang menitipkan senpi itu, karena kalau polisi itu kalau sedang pengawalan, kalau dia pakai seragam lengkap dan memang ada pengawalan, itu memang mereka tidak akan mau menitipkan. Karena apa? Memang ada surat tugasnya tersendiri gitu loh. Tapi kalau dia pakai, yang menitipkan itu adalah orang yang pakai pakaian preman kayak gitu. Jadi dari SOP-nya itu harus diperjelas dulu di awal. Jangan sampai anggota itu dijadikan korban di depan karena SOP yang belum jelas gitu. Kemudian kedua adalah anggota polisi itu kalau berbicara kepada security guard itu akan menyepelekan, akan meremehkan. Jadi pada saat penanganan terhadap anggota yang membawa senpi itu sebaiknya minimal level supervisor atau chief security-nya sendiri yang langsung turun tangan gitu loh. Anggota pertama hanya untuk menyampaikan prosedurnya. Kalau anggota sudah ada kesulitan, yang datang itu harus minimal level supervisor ataupun lebih bagus adalah chief security-nya. Supaya apa? Mereka itu merasa dihargai gitu loh. Karena apa? Polisi itu kan juga mereka mempunyai wewenang khusus, kemudian kalau yang menyetop itu level anggota, dia juga merasa disepelekan. Tapi kalau pada saat yang datang itu adalah yang pakai jas ataupun minimal adalah supervisor atau manajer, dia akan merasa dihargai gitu. Itu sih untuk negosiasinya. Kalau anggota pasti kebanyakan akan fail pada saat meminta untuk dititipkan. Itu aja Mbak Atina. Kebetulan sih pada saat itu sih kejadiannya dua TNI ini mereka sedang mengawal bosnya untuk dinner di restoran sih Pak, gitu loh. Mereka beberapa negatif. Mereka cuma pakai baju casual. Mohon izin menambahkan Pak Narto dengan Mas Adit. Oke, monggo sila.
Monggo Pak Pri. Siap, mungkin untuk sedikit tambahan aja, dan ya mohon maaf sebelumnya jika mungkin saya salah, mohon dikoreksi. Menurut saya alangkah baiknya ketika mendapati anggota entah itu TNI ataupun Polri yang bersenjata, alangkah baiknya untuk tidak mempertanyakan tentang KTA-nya. Mungkin bisa ditanyakan identitas yang lainnya seperti KTP atau lain-lainnya. Karena kalau KTA ini bukan kewenangannya security tentunya. Mungkin itu yang perlu digarisbawahi. Terima kasih. Bisa juga, tidak apa-apa. Kita coba situasi itu, tapi beberapa hotel memang kemudian menjelaskan demikian gitu ya, Mas Pri gitu ya. Jadi ini yang kemudian juga perlu kita terjemahkan bersama-sama barangkali, supaya hal-hal semacam ini jadi bisa terakomodir dengan baik. Dan ini bagian dari kita bicara seperti ini, diskusi seperti ini bagian dari negosiasi sebetulnya gitu ya. Jadi win-win solutionnya nanti kita bisa cari gitu. Tetapi sejauh ini setiap hotel ataupun gedung rata-rata mereka menuliskan SOP seperti itu gitu ya. Jadi KTA-nya tolong diperlihatkan Pak. Nah, ada orang yang bilang juga kemudian gini, misalnya seorang satpam kemudian terjadi satu perselisihan di jalan gitu. Bapak satpam ya? Mana KTA-nya kalau memang betul Bapak satpam? Lah, yang boleh minta KTA-nya satpam ya cuma polisi kan gitu kira-kira. Nah, kita enggak tahu ini seberangannya siapa lawan kita gitu kan. Nah, itu juga yang terjadi gitu ya. Sehingga ini perlu juga diterjemahkan dengan baik dan mudah-mudahan ke depan perkembangan sebuah SOP gitu juga bisa dilakukan dengan kompromis yang menurut saya cukup bisa mengakomodir masing-masing pihak. Gitu ya, kira-kira ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pak Adit. Oh, izin Pak Adit. Mau nambahkan aja Pak Adit. Kita bisa lanjutkan berarti ya, Pak Sunarto ya. Itu Pak Budi mau menambahkan. Silakan Pak Budi. Oh, Pak Budi, ya, monggo. Mohon izin ini, Bapak, kalau lihat yang disampaikan rekan-rekan, saya rasa negosiator harus ini dilanjutkan dengan manajemen konflik, Pak. Jadi biar klop gitu loh. Jadi negosiator ketemu dengan manajemen konflik, apapun akan terlaksana, nanti akan bisa terbantu gitu loh. Jadi apa yang disampaikan rekan-rekan semuanya pasti bisa diatasi. Itu, makasih Pak Adit. Baik Pak Budi. Pak Budi, saya kebetulan punya materi manajemen konflik. Nanti kita sampaikan ke Pak Narto. Lain waktu Pak Narto yang akan arrange waktunya gitu ya. Siap. Boleh ya? Baik. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan Pak Narto. Lanjut dulu Pak untuk materi. Ya. Nah, tips negosiasi ini dikatakan bahwa jangan takut meminta yang diinginkan gitu ya. Contoh yang paling sederhana adalah ketika kita bekerja di satu perusahaan, kemudian kita sudah, menurut kita nih, kita sudah bekerja sedemikian rupa, cukup berat mungkin gitu ya. Lalu kemudian sudah lama juga jadi karyawan di situ, sudah 3 tahun atau 4 tahun gitu. Lalu kita mau meminta yang namanya kenaikan gaji gitu ya. Nah, jangan takut-takut untuk meminta apa yang diinginkan, tentu dengan alasan gitu ya. Alasan ini yang akan mendasari permintaan apa yang kita inginkan dari para pihak yang bernegosiasi. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah nah ini kalau berhenti agak lama terus nge-freeze. Saya harus lagi. Bentar. Ya. Oke. Nah, tips negosiasi yang berikutnya setelah kita saling mendengarkan untuk meminta apa yang diinginkan, maka kita juga pada saat orang menyampaikan apa yang diinginkan, kita juga harus bisa kemudian diam sejenak, lalu dengarkan apa yang mau disampaikan, apa yang ingin disampaikan gitu ya. Ini bagian dari
negosiasi yang menurut saya tadi disebut dengan active listening gitu ya. Jadi penting sekali bahwa active listening itu harus dikedepankan. Mengerti mitra negosiasi Anda. Mitra ini adalah untuk semua sisi. Apakah itu mitra dari seorang tim negosiator, apakah mitra dalam artian pihak pertama yang dinegosiasikan, atau mitra di pihak kedua yang menjadi lawan dari pihak pertama. Nah, ini harus kita bisa rumuskan keduanya, mengerti apa-apa yang kemudian bisa dicatat, bisa diakomodir, bisa dimengerti, bisa dicarikan solusinya, gitu ya. Sehingga tadi saya katakan bahwa kita menghindari adanya deadlock, begitu. Selalu bersedia untuk pergi. Kadangkala sebuah negosiasi ini membutuhkan waktu, membutuhkan irama, membutuhkan kepiawaian, kelenturan, begitu ya. Nah, jangan lupa dan juga jangan segan ketika kita melihat sebuah situasi di mana kemudian negosiasi itu akan mencapai sebuah titik yang mungkin tidak kita inginkan, maka kita harus bisa pergi dari situasi itu. Pergi itu misalnya begini, dengan caranya kita kemudian kita bilang, tolong Bapak pikirkan dulu apa yang tadi saya sampaikan, sebentar saya akan keluar ya, nanti setengah jam lagi saya akan datang. Nah, ini adalah bagian dari bagaimana memberikan ruang dan waktu untuk bisa kemudian melakukan negosiasi lanjutan setelah masing-masing pihak kemudian diberi waktu untuk berpikir, diberi waktu untuk mencerna apa yang sebenarnya diinginkan dari masing-masing pihak. Dan itu artinya kita juga bisa memberikan batasan bahwa saya punya hak untuk mengatakan sebagai negosiator, punya hak untuk mengatakan tidak, gitu ya. Tidak, ini tidak bisa dilakukan seperti ini. Karena kalau Bapak lakukan seperti ini kemungkinannya akan seperti apa. Tentu dengan bahasa yang juga lentur, dengan bahasa yang lunak, dengan intonasi yang juga baik gitu. Sehingga ini tidak memberikan fibra negatif terhadap orang yang kita negosiasikan. Setiap negosiasi, tidak boleh terburu-buru dalam mengambil satu keputusan. Karena ketika kita terburu-buru, tentu ini akan kemudian mempengaruhi hasil gitu ya. Bisa saja hasilnya pada saat itu secara kebetulan baik. Tetapi di lain kasus, ini justru menimbulkan sebuah hal yang kita harus menarik panjang semua energi dan juga waktu dan ruang yang kita harus gunakan begitu. Sehingga ini tidak menjadi sebuah hal yang negosiasinya berakhir dengan positif dalam artian waktu yang relatif singkat, energi yang relatif sedikit gitu ya, dan seterusnya. Nah, tip negosiasi yang berikutnya adalah setiap negosiasi harus memiliki target dan hasil terbaik. Target yang tinggi dan hasil yang terbaik. Maksudnya apa target yang tinggi? Target tinggi itu adalah sesuai dengan keinginan dari masing-masing pihak. Kita sebagai seorang negosiator harus bisa memberikan sebuah hasil yang diyakini bisa diterima oleh masing-masing pihak yang bernegosiasi. Kemudian hasil terbaiknya adalah bahwa tadi apa yang dikatakan dengan win-win solution itu yang harus dicapai. Fokus pada tekanan pihak lain. Kalau kita pikirkan bahwa kemudian fokus kepada tekanan pihak lain ini maksudnya adalah bahwa kita harus pandai melihat mana sebenarnya pihak yang sepertinya ingin menekan dan bukan kita yang menekan gitu ya. Artinya seorang negosiator tidak boleh balik menekan. Seorang negosiator tidak boleh balik menekan, tetapi kita harus piawai melihat bahwa tekanan ini datang dari salah satu pihak dan apa yang harus kita
lakukan dalam posisi seperti ini, supaya mereka mengerti apa yang kita bisa kendalikan dan kita tetap bisa mengendalikan situasi. Tunjukkan bahwa kebutuhan mereka akan terpenuhi. Misalnya yang paling gampang tadi, seorang perampok bank kemudian ingin keluar dari sebuah lingkup kantor banknya itu dengan menggunakan bus. Kemudian diminta untuk ke salah satu airport, kemudian di bandar udara itu minta diakomodir dengan pesawat. Nah, selama terjadi negosiasi ini kita menunjukkan sebuah proses bahwa kondisi ini bisa diakomodir dengan baik oleh seorang negosiator dan mereka yakin bahwa ini bisa disampaikan, bisa mereka rasakan dari intonasi, bisa mereka rasakan dari ucapan yang disampaikan, bisa mereka rasakan dari gerak tubuh ya, karena seorang negosiator ini gerak tubuhnya betul-betul menandakan apakah dia bisa dipercaya oleh kedua belah pihak. Itu sangat penting ya. Jadi selain ucapan, selain gestur muka, selain intonasi, maka gerak tubuh seorang negosiator ini sangat penting untuk bisa menunjukkan bahwa mereka bisa mengambil terhadap satu kepercayaan yang ingin dicapai dari kedua belah pihak ini dan bisa diterjemahkan dengan baik oleh seorang negosiator. Harus ada timbal balik. Timbal balik ini tentu hal yang harus didapat ya. Jadi ada sehari-hari kita menggunakan kalimat begini. Take and give gitu ya. Nah, ada yang memberi, selalu ada yang menerima gitu ya. Nah, imbal balik inilah yang harus juga sedikit banyaknya seimbang dengan apa yang dinegosiasikan sehingga salah satu pihak tidak merasa dirugikan meskipun dia berada dalam satu situasi yang mungkin sulit. Sehingga ini sangat melegakan gitu ya. Bukan hanya dari masing-masing pihak yang bernegosiasi, tapi juga oleh negosiator itu sendiri bahwa ini akan sangat melegakan. Jangan menilai masalah atau perilaku seseorang secara pribadi. Ya, dalam sebuah diskusi di keseharian kita di pekerjaan, dalam sebuah diskusi untuk mencapai sebuah target di dalam satu tim, dalam sebuah pembicaraan antara strategi untuk mencapai sebuah hasil. Ada orang yang kemudian pandai menyampaikan, ada orang yang kemudian tidak pandai menyampaikan, ada orang yang kemudian juga secara apapun dianggap kok orang itu kayaknya nyampeinnya nggak pas ya. Nah, usahakan sebuah negosiasi, sebuah diskusi, sebuah pembicaraan dalam satu ruang lingkup tertentu itu tidak menilai seseorang secara pribadi. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh ya. Jadi jangan bilang misalnya mohon maaf saya mau kasih contoh yang agak ekstrim, misalnya saya bilang gini, kamu bodoh, kamu nggak bisa mengerti gitu. Ini nggak boleh gitu ya. Jadi yang dikoreksi adalah pekerjaannya, yang dikoreksi adalah apa yang diucapkan supaya konstruktif gitu. Jadi tidak boleh menilai seseorang itu dengan perilaku pribadinya gitu ya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Meskipun ini beda-beda tipis, tapi seseorang yang profesional ini harus bisa bergerak dengan cara yang proporsional gitu ya kira-kira. Ini adalah beberapa gambar yang saya sampaikan ketika saya menangani sebuah demonstrasi yang tadi saya katakan dari adik-adik dari Indonesia Timur, dan ini ada di salah satu kantor di mana saya berdinas. Mereka bermalam sampai 3 malam 4 hari menguasai dan memblokir semua jalur masuk dan keluar, dan
saya harus bekerja keras mengerti siapa sebenarnya orang di balik ini semua, bagaimana cara saya menemukan orang ini, siapa orang yang saya harus hubungi, bagaimana saya bisa mengerti dengan latar belakang budaya, komunikasi, pendidikan yang ada dengan adik-adik ini, ada orang-orang dari Indonesia Timur ini, supaya mereka juga bisa mengerti apa yang sebetulnya kita rasakan dari kehadiran mereka, gitu ya. 4 hari mereka menginap di perkantoran yang saya jaga, gitu ya. Kehadiran mereka pertama di pagi hari saya sudah coba observasi dengan apa yang saya lakukan. Saya membaur di antara mereka, membiarkan mereka membuat segala macam bentuk apa yang mereka mau lakukan. Dan ini memberikan sebuah ruang dan waktu bahwa mereka juga tahu kehadiran saya di tengah mereka, tetapi saya tidak langsung memberikan sebuah satu reaksi atau satu tindakan atau apa. Saya hanya melihat, mengamati, kemudian saya berpikir bagaimana dan apa yang harus selanjutnya saya lakukan. Di sini terlihat bahwa saya melakukan sebuah negosiasi dan ditemani oleh anggota BRIMOB yang kemudian ini diperbantukan ke gedung kita. Dan kalau kita lihat ini adalah salah satu ketua pemuda, ini adalah saya, 2 orang ini adalah adik-adik dari Indonesia Timur, dan ini adalah barangkali kalau bisa saya katakan mungkin Danton dari BRIMOB-nya gitu ya. Ini adalah mereka dari teman-teman kita dari kepolisian dari Sabara gitu ya. Ini adalah awal kedatangan mereka ketika baru berkisar 20 orang dan secara bergelombang mereka juga mencoba untuk terus menambah kekuatan. Di hari pertama saya masih menggunakan seragam karena itu di hari pertama kedatangannya. Kemudian lambat laun saya mulai berubah menjadi pakaian seadanya dengan apa yang kita bisa gunakan dan siapkan sehingga kita terus berpikir 1 kali 24 jam selama 3 hari 3 malam 4 hari. Nah, summary yang bisa kita berikan, yang saya bisa berikan dari teknik negosiasi ini adalah secara umum negosiasi adalah proses interaksi yang memungkinkan dari para pihak yang bernegosiasi untuk bisa bekerja sama, mencapai sebuah kesepakatan. Saling menguntungkan itu yang diharapkan, tetapi tentu kita tidak bisa menyenangkan setiap orang dalam melakukan sebuah negosiasi yang baik dan efektif gitu ya. Perlu diperhatikan bahwa prinsip-prinsip negosiasi ini juga harus dituangkan sedemikian rupa. Penguasaan teknik negosiasi yang baik juga harus dilaksanakan dengan berbagai macam trik, berbagai macam situasi dan kondisi yang kita bisa lihat pada saat kita mau melakukan negosiasi. Harus pandai membaca situasi, harus pandai membaca kondisi dan sebagainya. Itu yang saya kira bisa saya sampaikan, Pak Narto. Barangkali ada yang mau bertanya, mohon disampaikan. Silahkan diutarakan. Terima kasih. Selamat malam. Saya izin minum dulu ya. Dari tadi ngobrol terus. Saya matikan dulu kamera saya ya.